Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Febi IAIN Purwokerto. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara untuk mengajukan surat menyurat yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto. Selama pandemi COVID-19 ini, pelayanan surat menyurat dan ujian dilakukan secara online. Tapi ternyata masih ada nih beberapa mahasiswa yang belum tahu caranya gimana mengajukan surat menyurat yang ada di Febi. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang itu. Nanti kita akan membahas tentang alur pengajuan surat menyurat dan pendaftaran ujian atau seminar. Nanti kita akan praktek bersama. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang alur pengajuan surat menyurat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto. Ini ada beberapa step yang harus kalian lewati ketika akan mengajukan surat menyurat. Yang pertama, unduh form atau surat yang dibutuhkan melalui link s.id/surat-febi. Suratnya huruf kecil semua, febinya huruf besar semua. Nah, nanti di situ akan ada banyak sekali surat yang akan kalian butuhkan. Misalkan nanti kita akan membuat surat keterangan masih kuliah. Nah, kemudian setelah kalian unduh, nanti step berikutnya adalah isi sesuai dengan kolom yang sudah ditentukan. Ya, jadi nanti kalian isi sendiri tuh dari rumah, bisa sambil tiduran, bisa sambil ngemil, nanti kalian isi dari kolom-kolom yang kosong. Nanti di situ akan ada komentar atau tanda yang harus kalian isi dari nama sampai dengan terakhir. Kemudian step selanjutnya adalah kirim surat yang sudah diisi secara lengkap dan benar ke email Febi. Nah, ini juga masih ada beberapa mahasiswa yang belum tahu emailnya Febi. Apa sih emailnya Febi? Jadi email Febi adalah ini nih, febi@iainpurwokerto.ac.id. Oke, setelah kalian kirim, nanti surat yang kalian kirim akan dicek pada hari kerja oleh Subbak Akademik untuk dilakukan validasi terkait kesesuaian isian surat. Nah, jadi surat yang sudah kalian isi itu akan dicek lagi apakah isinya sudah sesuai atau belum. Kalau belum sesuai, maka akan masuk ke sini revisi kesesuaian, yaitu mahasiswa mengedit surat dan kirim ulang surat tersebut ke email. Jadi nanti kalian akan dapat feedback balasan bahwa suratnya kurang ini misalkan ya. Nanti kalian ngedit, kemudian kembali ke atas, nanti kalian kirim lagi, nanti akan dicek lagi. Nah, setelah dicek kalau sudah sesuai, nanti akan masuk ke tahap ini. Surat akan dicek ulang dan diparaf oleh pejabat terkait. Dalam hal ini adalah Kasubag Akademik dan atau Kabag TU Febi. Setelah diparaf sudah oke, nanti akan masuk ke tahap ini. Subbak Akademik akan memproses surat untuk dimintakan tanda tangan ke pihak terkait, baik itu ke Kajur, wakil dekan, ataupun ke dekan. Oke, setelah itu nanti akan baru surat itu akan dikirim ke email mahasiswa minimal 3 hari kerja. Jadi buat teman-teman semua nih yang baru mengajukan surat kisaran 1-2 jam, tolong jangan minta cepet-cepet karena harus ngantri. Jadi dalam satu hari kita itu biasanya ada email masuk sekitar 30-an lebih. Jadi buat teman-teman harap bersabar, insya Allah nanti diproses. Jadi ditunggu saja. Jangan baru 1 jam atau 2 jam minta langsung cepet jadi, gitu ya. Terus kemudian di sini ada keterangan nih. Yang pertama, seluruh surat yang diajukan harus diketik, tidak boleh ditulis tangan. Kemudian yang kedua, apabila ingin mengajukan surat terkait seminar proposal, maka wajib melampirkan bukti ACC seminar dari dosen pembimbing. Nah, bentuk ACC-nya seperti apa? Bisa dalam bentuk chat WhatsApp ataupun juga tanda tangan di cover proposal atau cover skripsi kalian. Jadi bisa dua itu nanti dilampirkan ketika mengirim di email ini. Kemudian yang ketiga, apabila ingin mengajukan surat terkait ujian komprehensif, maka wajib sudah lulus semua mata kuliah dan melampirkan bukti transkrip nilai terbaru. Nah, cara untuk mengecek kalian sudah lulus mata kuliah, maka transkripnya harus transkrip yang terbaru yang sudah ada nilainya semua. dari yang semester 1 sampai dengan biasanya terakhir adalah KKN atau PPL.
Oke, yang keempat, apabila ingin mengajukan surat terkait ujian munakosah, maka wajib melampirkan bukti ACC munakosah dari dosen pembimbing skripsi. Nah, ini bentuknya sama seperti yang seminar tadi. Bisa dalam bentuk chat WhatsApp ataupun tanda tangan di cover proposal kalian atau skripsi kalian. Nah, nanti dilampirkan di email beserta surat yang kalian ajukan itu tadi. Nah, ini mungkin sekilas tentang alur pengajuan surat menyuratnya. Nah, setelah ini kita akan praktek gimana cara mengisinya. Oke, yang pertama adalah unduh form atau surat yang dibutuhkan melalui sid/surat Febi. Oke, kita langsung akses s.id/surat Febi. Suratnya huruf kecil semua, Febinya huruf besar semua. Kemudian enter. Nah, kemudian nanti akan diarahkan ke websitenya Febi. Nanti di sini akan ada banyak sekali surat yang akan kalian butuhkan. Dari atas ini sampai dengan surat terkait ujian tugas akhir. Nanti di sini tinggal kalian pilih surat yang kalian butuhkan yang mana. Misalkan kalian mau butuh pengajuan judul, kemudian setelah judul diumumkan dan lain sebagainya sampai dengan munakosah. Nah, nanti di sini ada yang penting nih. Ini ada tabel paling atas adalah tabel yang penting, berarti harus kalian baca dan kalian pahami. Yang pertama, dosen Febi, daftar dosen Febi beserta gelar dan NIP. Jadi buat teman-teman semua tidak ada alasan lagi buat kalian tidak tahu gelar dan NIP-nya dosen Febi khususnya. Jadi kalian tinggal unduh di sini. Misalkan kita unduh, nanti kita buka. Nah, setelah dibuka enable editing, kemudian nanti di sini akan ada banyak sekali daftar dosen Febi dari Pak Dekan sampai dengan dosen Bu Safrina. Nanti di sini ada nama dosen, kemudian NIP-nya, gelarnya juga di sini, tinggal copy paste saja nanti. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya nanti dipasang di surat yang akan kalian ajukan. Jadi kalian misalkan dosen pembimbingnya Pak Fatul Aminuddin Aziz, berarti ini tinggal di copy, kemudian ini NIP-nya, gitu ya. Nanti kita praktek. Kemudian yang kedua, misalkan kita praktek. Oh, sebelum praktek kita akan ke sini dulu, alur pengajuan surat menyurat. Nanti kalau kalian teman-teman masih ada yang bingung gimana alurnya, nanti tinggal download aja nih di sini. Nah, nanti alurnya sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Ini isinya sama, dibaca dulu, dipahami, jadi tidak bingung. Kemudian di sini ada urutan pengajuan surat menyurat. Apa sih ini urutan? Jadi sebelum kalian mengajukan, kalian harus urut satu persatu dari pengajuan judul sampai dengan munakosah. Tidak boleh semua surat langsung diajukan, jadi harus urut sesuai urutan masing-masing. Nah, misalkan kita akan praktek yang pertama adalah membuat blanko permohonan surat keterangan masih kuliah. Ini buat teman-teman yang biasanya mau mengajukan ini untuk perpanjangan BPJS ataupun tunjangan gaji orang tua, biasanya menggunakan ini. Nah, kita tinggal download aja nih, download, kemudian kita buka, kemudian enable editing. Nah, nanti di sini akan ada muncul simbol seperti ini, tinggal diklik, nanti akan ada informasi yang harus kalian isi. Misalkan diisi tanggal pembuatan surat. Oh, berarti titik-titiknya ini dihapus semua ya teman-teman, dihapus semua, diisi tanggal pembuatan surat, misalkan 30 Desember 2020. Kemudian namanya misalkan di sini Kurnia Aji misalkan. NIM-nya misalkan 1717200001. Tempat tanggal lahir misalkan Purwokerto 20 Desember tahun 2000 misalkan. Jurusannya di sini tinggal diisi ekonomi syariah. Kemudian ini semester, nanti di sini ada simbol ini, berarti diisi semester berjalan menggunakan angka Romawi. Nah, ini kan yang merah nih, berarti yang ini. Berarti yang ini dihapus menggunakan angka Romawi. Kalau 2017 berarti semester 7. Nah, angka Romawinya seperti ini. Kemudian diisi sesuai program studi. Oh, program studinya berarti kayak atas ya, ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Nah, tahun akademiknya diisi tahun akademik berjalan. Berarti kalau sekarang tahun akademiknya adalah 2020-2021. Alamatnya misalkan alamat lengkap Jalan
Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 10 Purwokerto. Nah, kemudian dengan ini titik-titik ini nanti diklik ininya, kemudian diisi syarat pengajuan permohonan. Contoh biasanya perpanjangan BPJS ataupun misalkan syarat tunjangan gaji. Ini titik-titiknya dihapus, jangan lupa. Kemudian ini diisi misalkan perpanjangan BPJS. Nah, kemudian di sini ada biodata orang tua wali, misalkan M Ahmad misal. Kemudian NIP-nya berapa? Ini bagi yang PNS biasanya ada NIP-nya, atau yang TNI, Polri biasanya ada NRP-nya. Kalau misalkan teman-teman orang tuanya misal bukan PNS atau TNI atau Polri, ini dikosongi aja tidak apa-apa. Misalkan dikasih strip, misalkan nah ini pekerjaannya di mana? Misalkan di PT Sentosa. Terus kemudian pekerjaannya ini berarti misalkan karyawan swasta. Nah, instansinya berarti kayak tadi PT, kerjanya di mana ya? PT Karya Sentosa. Pangkat golongan ini biasanya untuk yang PNS. Kalau yang bukan PNS dikosongi aja tidak apa-apa. Kemudian nomor SK pensiun bagi yang sudah pensiun. Nah, di sini ada syarat-syarat yang harus kalian lampirkan ketika kalian mengirim surat itu ke email. Bersama ini pula kami lampirkan. Nah, ini dibaca nih. Fotokopi KTM, berarti harus melampirkan fotokopi KTM. Bukti pembayaran atau kwitansi SPP terakhir, bukan yang lampau ya, berarti yang terakhir yang semester berjalan. Kemudian yang ketiga adalah fotokopi KK. Ini fotokopi SK PNS bagi yang PNS. Bagi yang bukan PNS gimana? Nah, bagi yang bukan PNS melampirkan surat keterangan kerja dari instansi. Misalkan di sini ada PT Sentosa, berarti surat keterangan kerja dari PT Sentosa ini sebagai karyawan. Nah, nanti di sini ada surat keterangan masih kuliah yang sebelumnya pernah dibuat. Nah, buat teman-teman yang dulu sudah pernah buat, silahkan juga dilampirkan yang lama. Nah, kemudian di sini ada pemohon. Pemohon adalah tanda tangan mahasiswa. Di sini berarti ada tanda tangannya. Kemudian di sini diisi nama mahasiswa dan NIM. Berarti ini dihapus. Kemudian diisi Kurnia Aji. NIM-nya copy paste saja tidak apa-apa. Ctrl C, Ctrl V. Nah, seperti ini nanti di sini ditandatangani secara virtual, boleh scan lah ya. Nah, kemudian kita simpan. Kemudian kita kirimkan ke emailnya Febi. Udah tahu lah ya teman-teman semua cara ngirim email gimana, tidak perlu dijelaskan lagi. Nah, itu salah satu contoh dalam pembuatan surat permohonan surat keterangan masih kuliah. Biasanya banyak nih yang mengajukan surat permohonan surat keterangan masih kuliah. Nah, misalkan lagi nih buat teman-teman yang semester 5 dikasih tugas metodologi penelitian, mata kuliah metodologi penelitian. Biasanya menggunakan surat izin observasi perkuliahan. Nah, ini buat teman-teman yang semester 5 dikasih tugas sama dosennya buat observasi. Biasanya menggunakan ini, observasi perkuliahan. Kita contohkan lagi gimana caranya. Tinggal kita download saja, kemudian kita buka. Nah, kemudian enable editing. Nah, nanti di sini sama nih, ada keterangan-keterangan yang harus kalian isi, mana yang harus kalian isi, mana yang harus dikosongi. Nah, di sini kita yang pertama dulu. Nah, di sini ada yang pertama nih, diisi oleh fakultas. Diisi oleh fakultas berarti ini dikosongi. Kemudian diisi kode jurusan. Ini kan yang disorot ini ya. Kode jurusan ES berarti ekonomi syariah, PS berarti perbankan syariah, MZW berarti manajemen zakat dan wakaf. Kalau kalian dari jurusan ES berarti ini tetap ditulis ES aja. Kalau misalnya kalian PS berarti ini diganti menjadi PS. Kemudian diisi bulan pembuatan surat, ditulis menggunakan angka Romawi. Nah, di sini berarti kalau misalkan hari ini Desember, bulan Desember, berarti ini diisi 12 dengan angka Romawi. Tahu ya teman-teman semua ya cara menulis angka Romawi seperti ini. Berarti ini 12. Kemudian kita lagi lihat diisi tahun pembuatan surat. Sekarang tahun 2020. Berarti diisi tahun 2020. Kemudian
diisi tanggal pembuatan surat, contoh 29 Januari 2020. Oh berarti ini diisi dengan tanggalnya, tanggal kalian buat surat nih, tanggal berapa, misalkan tanggal hari ini 30 Desember 2020. Nah ini kan kelebihan ya, ini bisa dihapus. Nah seperti ini. Kemudian ini diisi kepala atau ketua instansi yang dituju, misalkan contoh kepala OJK Purwokerto. Nah misalkan teman-teman dikasih tugas oleh dosennya untuk observasi di misalkan bank ya, di bank, misalkan di sini pimpinan Bank BRI Syariah Purwokerto. Oke, di sini diisi sesuai tempat yang dituju, tidak boleh diisi di tempat. Nah, ini buat teman-teman semua, jangan diisi di tempat, berarti di sini ya harus nama kotanya. Misalkan di Purwokerto ya Purwokerto. Kalau di Purbalingga berarti ini diisi Purbalingga. Ini berarti BRI Syariah Purbalingga misalkan. Nah, itu seperti ini. Kemudian yang ini diisi nama mata kuliah. Nah, ini diisi nama mata kuliah yang kalian diberi tugas itu, misalkan metodologi penelitian. Oke, ini nggak apa-apa lebih. Terus kemudian diisi sesuai semester berjalan menggunakan angka Romawi. Oh kalian semester berapa, misalkan semester 5 ya, metodologi penelitian misal. Kemudian program studinya apa. Nah ini program studinya ini harus mengikuti yang atas. Kalau di sini PS berarti di sini juga PS, perbankan syariah. Nah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang diampu oleh siapa dosennya. Nah, dosennya siapa? Nah, kalau kalian nggak tahu gelarnya tadi ya, di-download dulu di sini. Nah, nanti di sini misalkan di copy siapa dosen metodologi penelitian, misalkan Bu Rahmini misal. Ini di copy, kemudian di paste ke sini. Nah, ini kan beda nih. Ini Time New Roman, ini Calibri. Ini berarti harus disamain dulu biar rapi. Ini berarti ganti Time New Roman. Oke, setelah itu kita isi nih nama-nama siapa aja yang mau observasi di Bank BRI Syariah Purwokerto. Misalkan kalau kalian sendirian berarti ya diisi nama kalian sendiri. Kurnia Aji misalkan 18 17 20 0001. Nah ini dibiarin kosong berarti nggak apa-apa, ini kan cuma satu ya. Kemudian tempat lokasinya, oh BRI Syariah, berarti ini di copy saja biar cepat. Kemudian tempat lokasi BRI Syariah Purwokerto. Objeknya pelayanan nasabah misalkan. Nah, kalau di sini contohnya apa nih, prosedur dan syarat perizinan. Nah, ini objek yang akan kalian teliti. Nah ini tanggalnya tanggal berapa, apakah mau 1 hari atau 1 minggu atau 1 bulan. Kalau misal 1 hari berarti diisi misalkan 30 Desember 2020. Kalau misalkan mau 1 minggu berarti ditambah sampai misalkan tanggal 7 Januari 2021. Misal ini kalau misal 1 minggu. Nah nanti demikian permohonan ini kami buat. Nah di sini kan ada tanda tangan nih, Ketua Jurusan Ekonomi Syariah. Nah diisi sesuai prodi, contoh ekonomi syariah. Berarti kalau kalian tadi adalah PS, maka di sini juga diganti PS, perbankan syariah. Kemudian kajurnya siapa namanya. Nah di sini ada informasinya nih, diisi nama kajur beserta gelar dan NIP. Buat teman-teman yang nggak tahu ini tinggal di copy paste aja nih. Misalkan PS berarti Bu Yois Sofa Safrani, tinggal di copy. Kemudian di paste di sini. Nah ini kan hilang komentarnya ya, nggak apa-apa hilang, berarti tinggal lihat yang ada di sini. Bu Yois NIP-nya berapa? Oh ini di copy, kemudian di paste di sini. Nah ini tinggal seperti ini, kemudian nanti dikirim ke email. Ini jangan lupa di save, kemudian nanti dikirim ke email. Untuk apa sih dikirim ke email? Nah ini diproses tanda tangan, ini diproses tanda tangan kajur sama diberi nomor suratnya. Tadi kan di sini ada nih keterangannya ya, diisi oleh fakultas. Oh berarti yang diisi oleh fakultas adalah ini nomor sama tanda tangannya. Nah teman-teman semua tidak boleh mengcopy tanda tangan atau memalsukan tanda tangan sendiri, dilarang keras ya. Jadi
semua surat yang kalian ajukan harus melalui email Feby. Yang tadi sudah ada di sini, ini emailnya Feby. Tidak boleh mengcopy tanda tangan, tidak boleh menggandakan, tidak boleh memalsukan dan lain sebagainya. Harus sesuai prosedur yang ada di sini. Ini contoh pengajuan surat menyurat yang ada di Feby. Nah, nextnya kita akan bahas tentang gimana sih cara mengajukan judul di Feby. Nah, itu video nextnya. Jadi hari ini kita pengajuan surat menyurat, kemudian nextnya nanti kita akan belajar gimana caranya untuk mengajukan judul di Feby. Oke, mungkin untuk pengajuan surat menyurat cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Oh ya, jangan lupa buat teman-teman yang mau tanya, bisa tanya di kolom komentar di bawah. Oke, jangan lupa untuk like, komen, share apabila bermanfaat, dikirim ke grup-grup kelas kalian ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Feby dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video update kami berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.